Setelah tenaga pulih, kami pun kembali menuju titik spot untuk mencari ikan-ikan target lainnya. Kondisi arus dan gelombang saat ini sudah lebih baik. Semoga ini menjadi pertanda amis bagi saya dan Selfie. Saya pun langsung kembali memompa piranti. Strike, Selfie, strike! Wow! Tarikannya tidak cukup kuat kali ini, membuat saya dapat mengendalikan keadaan dengan baik. Belum yang babonya, cuma lumayan. Kira-kira ikan apa yang akan saya dapatkan kali ini ya? Semoga dengan jenis yang berbeda. Ternyata seekor ikan anggoli mulai terlihat dari kedalaman air. Ikan anggoli atau kurisi memiliki mata yang besar, di mana fungsi mata tersebut untuk bisa melihat di cahaya rendah. Oke. Wih, Ya. ini kan warnanya merah nih. Menurut kamu apa nih namanya? Itu Kakap merah. Kakap merah lagi. ikan Bukan. koi itu ya? Nggak semua yang merah itu ikan kakap merah, nggak Ya. semua yang merah itu ikan koi, Selfie. Jadi ini namanya anggoli. Oh, anggoli. Anggoli. Dia masih satu keluarga dengan kakap memang. Oh, kayak punya aku di rumah. Iya, anggora. Anggora itu. Gitu. Jadi dia tuh hidup di dasar laut gitu, dan biasanya hidup di sekitar terumbu karang atau bebatuan kayak Tapi gitu. ini kecil ya, bisa gede lebih gede Oh dari bisa, ini bisa sampai 20 kilo lebih, Sel. Gitu, makanya ini mungkin masih size baby gitu. Nggak apa-apa, yang Masih TK yang ini ya? baby dulu. TK ya? Habis ini yang babonya Yang naik. babonnya naik Amin. kita, Bos. Oke, semangat terus. Yes, masih mana strike back. Mantap. Saya mau coba kembali menggunakan umpan metal jig dengan berat yang berbeda. Selfie, kita tolong ambilin dong metal jig yang abu-abu ya. Oh, yang ini Iya, betul banget. kok berat, Kak? Berat ya? Bang berat. Ini jig yang tadi dipegang tuh 300 gram nih beratnya. Wih deh, Berat. ditarik gini. Iya, rasanya kayak udah ada ikannya gitu ya. Kalau memang belum biasa pasti berat. Kenapa? Aku mau tanya ini kenapa kok pada beda-beda itu warnanya sama ukir-ukirannya? Emang apa sih fungsinya ini? Jadi tuh metal jig ini itu kan umpan artifisial atau umpan tiruan, jadi menyerupai ikan. Nah, setiap bentuk ini actionnya di dalam air tuh dia beda-beda gitu, dan beratnya juga disesuaikan dengan misalnya kecepatan arus sama kedalaman lautnya gitu. Jadi nggak sembarang kita pakai metal jig gitu, dan warna juga cukup pengaruh ya. Iya tuh warnanya kok cerah-cerah gini ya? Iya, karena biasanya tuh ikan lebih tertarik sama warna-warna yang eye-catching gitu. Di sebelah saya, Selfie masih menunggu keberuntungannya. Masih menggunakan teknik dasaran, Selfie berharap ada ikan yang menyambar. Wah, masih ya! Yang bener. Oh iya, ada. Musiknya mana Oke, musik? musik. Kesabarannya berbuah hasil. Selfie kembali mendapatkan sambaran. Meski terlihat tidak ada perlawanan berarti, tetap saja amis juga nih. Kira-kira ikan apa gerangan? Tak kelihatan tuh. Wow, merah-merah lagi. Kerapu kah? Kerapu kah? Oh, sunu. Coba angkat lagi Selfie. Ternyata si cantik merah orange yang menyambar umpan Selfie alias kerapu sunu. Luar biasa, memang hokinya Selfie itu tidak diragukan lagi. Dapat kerapu, ini kerapunya kerapu yang enak lagi. Ini termasuk iya? kerapu yang mahal, Selfie. Oh. Namanya kerapu sunu. Cantik banget ya. Iya. Kayak yang mancing. Ada. Iya warnanya Sampai nggak fokus saya. oranye. Warnanya orange Terus kemerahan bintik-bintiknya gitu tuh kan. warna ungu. Bintiknya warna ungu kebiru-biruan gitu. Wah, cantik banget ya. Tuh, dia kalau lagi sama dia tuh warna-warna bintik-bintik ini ketika dia adrenalinnya lagi meningkat, ketika sedang berburu atau terancam, warna bintik-bintik ini semakin menyala dia Selfie gitu. Iya. Tuh, bagus banget ya warnanya. Cuman strike back. Mantap. Di saat kami sedang mau geser ke spot lainnya, ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Selfie, ada lumba-lumba Selfie tuh. Iya. Indah banget. Bagus banget ya. Tuh, jadi di depan kapal kita ada kawanan lumba-lumba tuh. Baru pertama kali Selfie lihat lumba-lumba di tengah laut gini ya. Wow, pas banget berarti. Luar biasa, di Jember langsung disambut sama lumba-lumba kayak gini. Tapi tahu nggak sih Selfie, ketika
lumba-lumba itu datang di sekitar kita, itu kalau buat para pemancing justru malah kitanya tuh sedih. Kenapa kok bisa? Soalnya ikan-ikan yang lain tuh pada kabur gitu. Nah, dia tuh biasanya berenang tuh bergerombol kan atau berkelompok. Nah, itu tuh biasanya tujuannya untuk mencari makan. Jadi kalau sudah ada di sekitar kapal kita, tandanya ikan-ikan yang mau kita pancing pergi dia gitu. Iya, ya. Biasanya kita harus pindah ke spot yang lain kayak gitu sih. Gimana strike back? Bagi Selfie ini merupakan momen pertama kalinya. Terlihat dari raut wajahnya, ia begitu senang. Nah, udah puas kan lihat lumba-lumbanya? Balik mancing lagi ya, Selfie. Tak lelah, saya terus memainkan piranti. Oke, strike! Woo! Let's go! Ha, Kapten! Mantap, Kapten! Selfie, mantap Selfie, strike Selfie! Yes! Besar kalau ini, besar nih. Sungguh amis spot kali ini, tidak membutuhkan waktu lama, pasti ada ikan menyambar. Dilihat dari lengkungan joran, ikan kali ini tak sekuat dog tutuna tadi. Tapi tetap saja strike dan saya harus berhasil menaikkannya ke atas perahu. Perlahan tapi pasti, ikan mulai terlihat dan mendekati perahu. Mana nih? Belum kalar-kalar juga nih. Sini sayang. Ini dia. Luar biasa memang Amberjack ini, sangat menguras tenaga. Walaupun size-nya masih belum terlalu besar, ini sekitar 3 kiloan lah. Tapi kenapa tadi tarikannya tuh kayak yang berat banget? Soalnya tadi ternyata hooknya tuh nancepnya di bawah gini, Sel. Mungkin ketika dia mau hap nggak kena, terus jadinya kena di bagian perutnya nih, di bawah sebelah sini tuh kan kelihatan tadi. Iya. Gitu, jadi tuh dia renangnya renangnya tuh berat gitu. Dia bisa dengan leluasa ngelawan arus gitu. Itu ngelawan arah kita. Tapi luar biasa sih. Memang ini spotnya gacor banget, Selfie. Luar biasa. Mancing mana strike back. Mantap! Yeay! Oh ya, Strike Back Mania, supaya skill memancing Selfie naik tingkat, saya mau ajarin teknik jigging nih. Selfie, aku ajarin buat main teknik jigging ya. Cuman kali ini jiggingnya pakai reel jenis overhead gitu. Kebetulan handle-nya juga handle kanan. Caranya gini, Selfie. Tarik gini sambil diramain disamain. Ketika jorannya diangkat, handle juga di atas, pas turun handle di bawah, naik, angkat, turun bawah gitu. Nah, gitu, pelan-pelan dulu dirasain. Tapi ini sedikit berat, soalnya pakai timah 300 gram. Coba nggak apa-apa, coba dulu. Oke. Nyampe nggak? Oke. Ininya di ini ya. Oh iya, berat. Coba. Turun dikit. Set. Turun. Naik. Turun. Oke. Itu udah outfit mancing bang abis kayak gini gak bisa mancing. Saya paling suka tuh semangatnya dia. Ya kali outfitnya udah angler banget tapi nggak bisa mancing. Oh. Rugi dong. Rugi dong. Mantap. Oke, Mas Jan. turun. Oke. Kayaknya aku nggak bisa deh. Wah. Udah nggak mampu, ini mah berat banget. Iya sih emang berat banget, soalnya juga dalamnya ini 150 meteran. Jadi arusnya berat, jignya juga berat. Gimana, masih kuat? Ayo dah, ini saya aja. Kalau ada ikannya baru aku ya. Oke, siap. Saya carikan ikan yang gede dulu. Wah, nampaknya masih terlalu cepat ya buat Selfie merasakan jig berat dan main di air yang cukup dalam. Jadi saya biarkan dia main dasaran dulu aja deh, Strike Back Mania. Fish on! Strike kali ini sedikit membingungkan saya. Apakah ikan masih ada atau lepas? Wah, ternyata masih ada Strike Back Mania. Strike. Aduh. Ikan berulang kali mencoba kabur, tapi bukan dibawa ke bawah, malah dibawa ke atas. Dan karena jig dibawa ikan ke atas, saya pun dengan mudah dan cepat untuk membawanya mendekati perahu.
Ternyata seekor kenyar yang tertipu jig saya kali ini. Ikan kenyar memang sering terlihat di permukaan air. Hidupnya bergerombol, dan jika ada predator, ikan ini akan kabur ke atas atau loncat-loncat di permukaan air. Ini perhatian tuh ikannya tuh gerak-gerak terus kan. Jadi tuh ini termasuk keluarga skipjack atau keluarga ikan tongkol. Nah, dia memiliki sistem pernapasan yang unik. Untuk bisa bertahan hidup, dia harus terus bergerak gitu. Nah, fungsinya gerak ini adalah untuk mendorong oksigen masuk dalam insang gitu. Jadi ketika dia diam, dia akan mati. Gitu. Mancing mana strike back? Mantap! Karena dirasa sudah cukup mendapatkan ikan, kami pun memutuskan untuk kembali ke daratan dan menyudahi fishing kali ini. Sebuah pengalaman yang berkesan bagi Selfie pastinya. Bisa menaikkan ikan dengan tarikan kuat dan berkesempatan melihat lumba-lumba secara langsung di alam. Mantap! Kali ini saya mau masakin yang spesial banget buat Selfie Ayunda. Kenapa saya bilang spesial? Karena yang mau dimasak adalah ikan amberjack. Waduh, dan kebetulan banget ini juga pertama kalinya saya dapat ikan amberjack di sini. Jadi benar-benar double spesialnya. Yuk langsung aja kita mulai. Kita mau masak amberjack balado. Karena Selfie suka yang pedas-pedas, makanya balado menjadi pilihan saya kali ini. Ditambah lagi, daging ikan amberjack memiliki serat daging yang tebal, padat, namun tetap lembut. Dengan tekstur daging yang dimiliki amberjack, dagingnya tidak perlu direbus atau digoreng terlebih dahulu. Tapi bisa langsung dimasukkan ke bumbu yang sudah dimasak. Proses ini bisa membuat bumbu meresap secara sempurna ke daging. Oh ya, jangan terlalu lama atau overcook ya, karena bisa membuat daging ikan cepat kering dan malah merusak teksturnya. Masakannya ini udah mateng loh padahal. Tapi ngomong-ngomong, Selfie kemana ya? Coba bentar ya, kita telepon dulu Selfie-nya. Halo. Halo Selfie. Halo Nadia. Selfie, lagi di mana nih? Padahal aku udah masakin enak loh buat Selfie tuh. Lihat tuh, tuh. Nih, amberjack balado. Kemarin yang kita dapat itu ikannya. Wah. Ya kemarin ya nggak bisa, aku kan nyanyi mas. Aku lagi ada di jalan kan aku nyanyi. Wah, ternyata ada jadwalnya nyanyi dia. Aduh, sayang banget. Yaudah deh, nanti kapan-kapan aku masakin lagi ya buat Selfie ya. Oke Nadia. Oke, siap. Kalau gitu hati-hati di jalan. Semoga lancar Selfie. Udah. Wah, harum banget. Tapi ngomong-ngomong, Mas kameramen, tolong nasi. Wah, ada yang kurang nih kalau nggak ada nasinya. Ah, oke. Sama minumnya juga. Iya, benar banget biar nggak seret. Daging amberjack termasuk yang memiliki protein, omega 3, dan kandungan vitamin B yang tinggi. Rasanya juga gurih, serta memiliki manis alami. Saya gagal fokus nih sama daging amberjack. Jadi dia tuh dagingnya tebel, layer-layer, kayak ikan tongkol gitu. Cuman lebih lembut daripada ikan tongkol. Lebih cenderung ke ikan kakap merah sebenarnya. Walaupun nggak selembut kakap merah ya. Tapi dimasak kayak gini, cocok banget ternyata. Pokoknya rugi banget deh Selfie nggak ikut makan hari ini. Kita makan lagi ya.